Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah Luar biasa. sudah bugar kembali habis istirahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Habis pada makan, hari ini ngantuk. ya biar tidak ngantuk ya. Baik, pada hari ini jumpa lagi dengan Bapak di materi pembelajaran PAI kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bercerita apa materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Toharo. Iya, toharo. Jadi sebelum kita lanjut, yuk kita connect dulu. Kita connect dulu sama Yang Maha Kuasa. Yuk kita berdoa. Dan Bapak minta tolong yang cewek aja lah yang mimpin doa. Nih Bu, si Gotovia. Ayo silakan mimpin doanya. Ya, baik teman-teman, mari kita sebelum belajar kita berdoa. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hujan, hujan. Angkat pakaian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita terkabul dan proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, amin. Setelah berdoa, Bapak ingin absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Pak yang hadir. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah nihil ya. Takut sama Bapak, makanya masuk semua. Jangan takut, Bapak tidak makan orang. Cuma galak. Oh, galak ya. Kemarin aja Bapak jewer telinga sebelah kanan saya. Itu Bapak jewer karena Bapak sayang. Oh iya, Pak. Emang Bapak sayang kali ya sama saya. Iya, kalau tidak dijewer nanti tambah nakal nanti. Baik. Jangan jewer lagi, Pak ya. Iya, tidak lagi. Yang penting Ananda tidak ada nakal lagi. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang toharo. Jadi sebelum kita bercerita tentang toharo sepanjang lebar, Bapak ingin nyampaikan dulu kompetensi akan kita bahas pada hari ini. Jadi khususnya pada kompetensi pengetahuan dan psikomotornya ya. Karena materi kita hari ini berkenaan dengan pengetahuan dan psikomotor. Apa itu? Jadi setelah ini Ananda diharapkan bisa memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Jadi hari ini kita bercerita tentang hadas besar. Setelah kemarin kita bercerita tentang najis dan hadas kecil. Nah, hari ini kita bercerita lagi, bahas lagi tentang hadas besar. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya ini, kalau kita sudah terbiasa bersuci, kita terhindar dari najis, terbiasa hidup bersih, badan kita segar, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana nanti proses pembelajaran kita ke depan? Nah, secara garis besarnya, kita akan membahas tata cara atau ketentuan bersuci dari hadas besar. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Siap? Siapa? Ada yang bawa HP enggak? Enggak ada. Kemarin kan Bapak minta tuh bawa HP. Lupa, ya. Pak. Oh, lupa ya. Kena razia saya kemarin, Pak. Iya, walaupun sekolah kita tidak bolehkan bawa HP, tapi kalau ada gurunya yang menginginkan proses pembelajaran menggunakan HP, ya enggak apa-apa dibawa. Bapak kemarin sudah izin juga sama guru piket. Biar karena pelajaran kita hari ini menggunakan metode discovery learning, sehingga kita harus mencari sumber-sumber yang banyak. Nah, kalau kalian bawa HP, insya Allah akan semakin banyak sumber yang bisa dicapai. Nah, di ujungnya nanti, di akhir pembelajaran nanti ada penilaian. Dan penilaian itu pun nanti Bapak kasihkan, Bapak share nanti ke grup WA kita melalui HP. Ya? Oke, ya, lanjut. Nah, oke. Nah, sebelum kita sampai ke sini, identifikasi masalah,
Baik, Bapak ingin nanya, siapa yang tadi pagi tidak mandi? Saya Pak. Aduh, kenapa sampai tidak mandi, sayang? Demam Pak. Kering. Hari hujan dia nggak mandi kan, Oh, Pak? oh dia mandi hujan. Atau ada di antara Ananda yang pernah melihat ibu melahirkan? Ada? Ayo, siapa yang pernah melihat ibu-ibu melahirkan? Ya, Pak. Bukan melihat proses melahirkan, melihat oh dia punya anak kecil kemarin baru melahirkan. Ada yang pernah? Sering, Pak. Apa yang kalian lihat dari ibu itu? Ibu itu sholat tak? Setelah ibu itu Enggak, melahirkan Pak. sholat tak? Enggak ya? Enggak. Enggak. Terus, tuh dua pertanyaan tadi ya. Mandi, terus kemudian ibu yang melahirkan tidak sholat. Terus pertanyaan berikutnya, ada enggak di antara kalian, khususnya yang putra nih, yang pernah mengalami mimpi basah? Belum, Pak. Belum? Aduh, Ini ya enggak. Mimpi basah itu bukan berarti ngompol ya. Mungkin biasanya mimpi basah ini biasanya yang putra nih, mungkin habis nonton sinetronnya adegan orang dewasa kemudian terbawa mimpi. Nah, begitu bangun basah celananya, itu mimpi basah. Kalau nggak basah, enggak ya Pak ya? Enggak, iya enggak basah enggak. Ya, Mimpi dikejar hantu. mimpi dikejar hantu tuh ngompol biasanya itu. Ya, baik anak-anak sekalian, ternyata anak-anakku sekalian, di sekitar kita itu banyak persoalan yang perlu kita telusuri, perlu kita cari jawabannya. Itu tadi kayak ada ibu-ibu habis melahirkan kok tidak sholat, padahal kan sholat itu wajib. Enggak peduli kita sehat, enggak peduli kita sakit, sholat harus tetap dilaksanakan. Lah kok ibu tadi habis melahirkan enggak sholat? Nah, itu perlu kita cari jawabannya. Kemudian mungkin ada teman-teman kita yang datang bulan kok enggak sholat dan sebagainya. Itu apa masalahnya? Atau mungkin yang tadi yang mimpi basah tadi, bagaimana? Kok saya mimpi basah terus apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang perlu kita cari atau ya perlu kita cari jawabannya. Jadi pada hari ini kita akan mengidentifikasi masalahnya. Ini masalah-masalah yang akan kita cari ya Anda sekalian. Tidak usah banyak-banyak karena proses pembelajaran kita tidak terlalu lama. Jadi pada hari ini kita akan mencari bersama-sama, melakukan penelusuran, mencari kenapa kita harus mandi wajib, apa sebabnya, ya berkenaan dengan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah bahas taharah, sudah bahas najis, sudah bahas wudu. Hari ini kita bahas mandi. Kenapa kita harus mandi? Nah, itu dia ya. Kemudian apa saja larangan bagi orang-orang yang berhadas besar? Tuh kayak contoh tadi itu, apa saja yang ibu tadi habis melahirkan kok enggak sholat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana ketentuan mandi wajib, caranya, mungkin syarat rukunnya dan sebagainya. Itu akan kita cari, ya. Yang keempat, bagaimana kalau kita tidak boleh kena air, ya, tidak boleh kena air misalnya karena kita sakit, lalu kita harus sholat, tapi kita tidak boleh kena air, kata dokter karena sakit. Bagaimana solusinya, ya? Catat ya, ini permasalahan kita ya. Ya, Pak. Nah, ini yang akan kita cari dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, memberikan bantuan kepada orang yang Iya. Paham anak-anak semua? paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara kerjanya kita hari ini? Nah, kita lihat cara kerja kita. Nah, mohon maaf ini agak lambat. Nah, ini petunjuk kerjanya. Oke, kita bentuk dulu kelompok. Ya, Bapak hitung ya. 1 sampai 4. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, nomor 3 kumpul dengan nomor 3, dan nomor 4 kumpul dengan nomor 4. Sehingga kita terbentuk ada 4 kelompok. Nah, oke. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya silakan bekerja dengan cara cari dan galilah informasi sebanyak-banyaknya dari buku bacaan. Boleh, buku paket kalian silakan dibuka tentang materi toharo.
Kemudian boleh manfaatkan HP-nya, yang bawa HP silakan dibuka, di share, browsing, atau buka di grup itu ada Bapak kirim link tuh, link 3. Nah, silakan dibuka, di situ ada rangkuman pembelajaran atau melalui referensi yang lainnya. Paham cara kerjanya Anda semua? Paham, Paham, Pak. Pak. Alhamdulillah, Pak. Itu materi kita hari ini. Jadi silakan bekerja bersama dalam kelompoknya. Setelah itu nanti disusun hasil temuannya, disusun rapi-rapi, baru kita presentasikan bersama-sama. Bapak kasih waktu 30 menit cukup? Cukup, Pak. Oh, oke. Nah, mulai dari sekarang ya. Oke. Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin tidak jelas anunya, linknya, atau mungkin pertanyaannya Linknya nggak bisa dibuka, Pak. nggak bisa dibuka ya. Ada paketnya enggak tuh? Alah, pulsa saya habis pakai nonton tadi malam, Pak. Ya, makanya Pas nggak mau dia, Pak. Paketnya Tapi untuk saya download, Pak. Udah pernah saya download. Oke. Oke, terima kasih sudah melakukan proses pencarian. Baik, kita lihat coba kelompok 1 dulu yang menyampaikan hasil temuannya. Hasil temuannya kelompok 1 siapa nih? Hendang. Nah, coba Hendang kelompok 1. Yang satu aja. Kenapa Ya, Pak. kita harus mandi wajib? Biar kita suci, Pak. Oke, biar kita suci. Suci. Coba kelompok 2. Bu si Happy. Kelompok 2. Apa saja yang dilarang bagi orang yang beranas besar? Tidak boleh sholat, Pak. Oke, bagus, mantap. Iya, kelompok 3. Bagaimana? Apa rukun mandi? Coba siapa kelompok 3 nih ya? Siapa aja kelompok? Ini Saya, Pak. Gustinar. Apa, Pak? Nah, Gimana apa rukun mandi? Rukun mandi. Rukun mandi. Yang Saya, pertama, Pak. aduh, apa ya, Pak? Basah semua, Pak. Oh, Saya. Air ke seluruh badan, Pak. oke, bagus. Baca niat dulu. Udah Iya, itu guyurkan air ke seluruh badan. iya, bagus. Kalau kelompok lain jawab dapat nilai ya, Pak ya? Iya. Nah, kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 si Hardianto. Bagaimana Ya, Pak. kalau enggak boleh ketemu air, kita bagaimana caranya kita mau sholat? Pakai tanah, Pak. Oke, mantap. Ternyata Anda semua sudah hebat. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tanpa Bapak sampaikan, Anda semua sudah bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan kita di depan. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, ini dia. Iya. Kenapa kita harus mandi wajib? Ini dia. Ada yang bilang tadi apa tadi? Haid. Suci, Pak, biar suci. Ya, kenapa kita harus mandi wajib? Karena ini tadi. Karena basah, Pak. Kita harus mandi wajib karena kita dalam kondisi berhadas besar. Apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Ini dia. Ada yang haid, keluarnya Darah nifas, kemudian melahirkan, hubungan bagi suami istri. Bagus. Ya, gini ya kesimpulannya ya. Bagi yang tadi pekerjaan kelompoknya kurang, boleh disempurnakan. Mungkin tadi ada yang dapat 1 atau 2. Nah, ini yang lengkapnya. Silakan. Hendang yang melahirkan. Iya. Siapa yang melahirkan? Bu Endang. Hendang. Endang Pak melahirkan. Endang mah enggak. Oke. Lah lanjut tadi apa syarat rukun mandi? Ya, tadi sudah dijawab Ananda Gustinar, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini dia rukunnya. Ya, rukun mandi cuma 2, Nak ya. Ada niat. Tadi, Pak. Ya. Ya, ada niat mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ada yang sudah hafal niat mandi wajib? Belum, Pak. Belum, kita baca bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu ghusla
hadasil Mari Nah, hafal ya. Ya, ini belum hafal Pak. bagi yang belum hafal bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu ya. Oh boleh pakai bahasa Indonesia kayak gitu ya Pak. Tapi diusahakan dihafal lah ya. Kan tidak ada panjang nih. Masa lagu Bahasa dusun boleh, Pak? boleh, tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Iya, Pak. Masa lagu Peter Pan kamu hafal panjang itu ini tidak hafal pendek aja. Ma tahu, Pak. Oke. Terus selain rukun mandi ada juga sunnahnya. Ini tadi siapa yang tadi hasil penelusuran dapat 3 ini yang lengkapnya ya. Masukkan lagi catatannya. Oke. Ini kesimpulan kita hari ini. Dan kemudian nah ini dia kasus yang di awal tadi. Ada ibu-ibu yang habis melahirkan ya, tidak boleh ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar, boleh sholat, tak boleh tawaf di Ka'bah ya, tak boleh memegang Al-Quran, iktikaf di masjid tak boleh. Ya Nanda ya, hati-hati yang perempuan nih yang setiap bulan. Iktikaf masjid tak boleh, dilarang berhubungan suami istri, yang suami istri ya. Dan kemudian tak boleh kita sujud tilawah. Jadi kalau orang lagi ngaji, baca ayat sajadah, dia sujud, kita tidak boleh ikutan, dengerin aja ya, karena kita lagi berhadas besar. Selanjutnya, nah ini dia tayamum. Bila kita sedang sakit atau tidak bisa menemukan air sementara kita mau sholat, ya pakai tayamum tadi. Siapa kata kawannya tadi, pakai debu atau pakai tanah, ya namanya tayamum. Tayamum ini rukunnya ada 4. Ya sebenarnya sih 3 boleh juga. Yaitu niat, pertama mengusap, kedua mengusap muka dengan tanah, dengan debu, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Jadi tayamum dengan wudhu bedain ya, jangan samain. Kalau wudhu itu harus diratakan. Kalau tayamum yang penting dibasuh aja, nggak perlu dirata-ratain. Nah, ya nggak perlu diratain kayak bebedak gitu, nggak perlu. Ya. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan. Itu Tayamum pakai apa, Pak? Tayamum pakai debu, nak. Debu yang suci. Kalau ndak susah untuk ketemu debu, mungkin cari dinding-dinding di rumah yang kira-kira belum berdebu. Ya, yang berdebu. Tempelkan tangan ini. Pak Ya, nah, untuk musabgannya itu gimana? Oke, ya baik. Ada yang bawa bedak dah hari ini? Ada yang bawa bedak tepung? Nah, kalau bedak tepung yang bawa silakan ditaruh di atas mejanya. Yuk kita peragakan yuk. Nah, tangannya di depan. Oh, ya, gitu Pak ya. Tangan depan sudah. Nah, sambil baca nawaitu istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, tepungnya tadi, ke bedaknya tadi. Oke. Nah, baru digoyang begini. Nah, tak usah digini-ginikan. Ya, diginikan saja. Nah, habis itu nah ini dua. Nah, diputar aja. Nah, sekali. Bedak. Ya, jangan kayak bebedak begini. Ya, tidak perlu juga. Yang kedua, ambil lagi di posisi yang lain. Debunya, kemudian digoyangkan lagi. Nah, ambil tangan kanannya ke depan. Tangan kirinya di atas. Nah, usap ke belakang. Usap ke belakang, habis itu tangannya diputar menghadap ke atas. Nah, baru kemudian usap ke depan lagi. Selesai. Nah, begitu pun sebelahnya. Iya.
belakang, putar, kemudian ke depan. Oke, jadi selesai. Itu aja. Jadi tidak ada banyak-banyak. Jadi tidak ada alasan kita tidak sholat. Kali aja Pak ya. Sekali aja, cukup sekali. Kumur-kumur enggak, Pak? Nggak usah kesedak kalau kumur-kumur pakai debu. Boleh, boleh. Terima kasih. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Dan Bapak ingatkan, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bercerita atau membahas sholat berjamaah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah belajar tayamum, sudah belajar mandinya. Nah, pertemuan akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.